Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berkhayal. Kita lanjut ke alur ceritanya. Di saat pihak Long Hao Chen sedang bertarung dalam pertempuran yang intens, yang situasinya bahkan lebih ganas di sisi Yue Ye. Para komandan pasukan iblis bukanlah orang bodoh, dan sekarang, mereka semua sudah menebak langkah besar apa yang direncanakan Yue Ye untuk dilakukan, bahwa ia berencana untuk menggunakan mantra yang sangat kuat. Dengan demikian, baik Eagles Kepala Ganda dan Iblis Birdi, ditujukan hanya padanya. Leng Xiao dengan tenang berdiri di sana, dan mengangkat tongkat sihir di tangannya tinggi-tinggi ke udara. Beberapa pancaran berwarna darah terus-menerus muncul dari permata yang tertanam. Setiap kali pancaran darah merah menyentuh Birdi Demon, itu akan segera melenyapkan iblis itu di udara, sebelum kembali ke wajah Leng Xiao untuk membentuk jejak kemerahan yang samar. Dari kereta, kabut merah lembut muncul untuk membela mereka dari serangan magis iblis kepala ganda. Ini juga alasan mengapa Yue Ye tetap dekat dengan kereta ini, itu merupakan peralatan yang tangguh. Penyihir kelompok pedagang sudah berkumpul di sekitar gerbong, dan menggunakan sihir mereka sendiri untuk membantu Leng Xiao dengan cara terbaik. Tujuan mereka adalah untuk menahan serangan, setidaknya untuk waktu yang singkat. Pada saat ini, selusin teriakan keras terus bergema, dan segera setelah itu, lusinan hantu berwarna biru jatuh dari langit seperti meteor. Berdiri di kereta, ekspresi Leng Xiao langsung berubah. Dari tongkat di tangannya, beberapa lusin bola api segera muncul. Tapi siluet biru yang muncul tiba-tiba itu, jelas tidak mudah ditangani seperti Birdi Demons biasa. Mereka bergeser dari tanah ke udara, sesekali meledak dengan sinar biru yang mencolok, dan secara mengejutkan melarutkan semua serangan Leng Xiao. Pada saat ini, kelompok Long Hao Chen hanya sekitar 10 meter jauhnya dari mereka, dan dapat dengan jelas melihat siluet yang menyerang dari atas. Itu juga Birdi Iblis, tetapi sangat besar. Masing-masing dari mereka lebih dari 2,5 meter, memiliki tubuh yang megah dan otot yang mengesankan. Seluruh tubuh mereka ditutupi dengan riak biru yang menghasilkan efek seperti kilat. Tombak panjang di tangan mereka jauh lebih panjang daripada Birdi Demons biasa, dan target mereka adalah Leng Xiao dan Yue Ye. Dibandingkan dengan Birdi Demons biasa, ada satu kata perbedaan dalam nama mereka. Mereka yang disebut Grand Birdi Demons. Namun kemampuan bertarung mereka sudah mencapai standar tingkat ke-6. Dalam klan kuli, posisi mereka sama dengan yang ada pada Dark Green Dual-Blooded Demons, jika dibandingkan dengan Demons ganda berbilah biasa dari klan Zelin. Mereka hanyalah elit sejati dari ras mereka. Lebih jauh lagi, Grand Birdi Demons bahkan lebih sedikit jumlahnya, dan memiliki kemampuan mengendalikan petir. Melihat bahwa 12 Grand Birdi Demons pada tingkat ke-6 menyerang kereta secara bersamaan, tidak mengherankan bahwa ekspresi Leng Xiao sangat berubah. Faktanya, tingkat kultivasinya yang sebenarnya, itu hanya pada puncak tingkat ke-5, dia belum mencapai tingkat ke-6. Kalau tidak, dia tidak akan berhasil melewati inspeksi Temple Alliance. Apakah kamu berani bertindak terhadapku? Leng Xiao berteriak dengan marah dan secara tiba-tiba, sayap hitam tumbuh dan memanjang dari punggungnya, dan disertai dengan aura yang tak tertandingi. Bahkan langit di atas kepalanya berubah merah darah. Kedua mata merah mudanya melepaskan kilatan cahaya merah tua, ketika dia memegang tongkat itu dengan kuat di tangannya, dan tiba-tiba terbang untuk menyambut ke-12 Grand Birdi Iblis itu di udara. Mantra diucapkan dalam suksesi cepat dari mulutnya, ketika tongkat di tangannya berubah menjadi bola darah merah. 6 bola darah merah besar langsung meletus, dan meletus dengan cahaya merah tua. Bergemuruh, langit terlarang, teriak Leng Xiao. Di langit, ledakan keras segera bergema, dan cincin merah berdarah besar berkembang, dengan Leng Xiao sebagai pusatnya. Di mana-mana cahaya merah ini berlalu, terlepas apakah itu Grand Birdi Demons atau Birdi Demons biasa, semua sayap mereka kehilangan fungsinya. Masing-masing dan setiap makhluk yang disentuh cahaya berdarah ini, semuanya kehilangan kemampuan terbang mereka dan jatuh seperti batu. Bahkan Leng Xiao tidak luput dari efek teknik Forbidden Sky yang menakutkan, dan juga jatuh di atap kereta. Demon Birdi biasa langsung jatuh. Mereka menerima kerusakan parah, atau meninggal secara langsung. Tapi Grand Birdi Demons dari tingkat ke-6 awalnya cukup dekat dengan tanah.
Ketika mereka berjuang di udara, mereka mengendalikan lintasan tubuh mereka dengan kerlipan sinar petir dan kilat yang cemerlang. Metode ini membantu mereka untuk mendarat dengan aman di tanah, akhirnya rencana serangan udara mereka jelas berakhir dengan kegagalan. Grand Bearded Demons menatap Leng Xiao dengan wajah yang benar-benar ketakutan, tetapi pada saat mereka menyentuh tanah, mereka melesat, dan mengandalkan kemampuan melompat mereka yang mengejutkan untuk mencapai atap gerbong. Pada saat ini, kelompok Long Hao Chen akhirnya mencapai sisi kereta. Long Hao Chen menatap rekan-rekannya. "CR, ikuti aku. Yang lain, jaga dirimu semen mungkin," ucap Long Hao Chen. Saat dia berkata begitu, kakinya mengetuk tanah, kemudian melompat dengan kekuatan penuh dan naik ke atap gerbong juga. Meskipun atap gerbong itu lebar, Leng Xiao dan Yue Ye sudah berdiri di atasnya, dan tidak ada cukup ruang untuk seluruh tim Long Hao Chen. Kalau tidak, mereka hanya akan menghalangi kekuatan bertarung satu sama lain. Baru saja jatuh kembali ke atap, Leng Xiao melihat pemuda ini tiba-tiba melompat dari bawah, dan melambaikan tongkatnya dengan hampir tanpa ragu-ragu, lalu mengarahkan cahaya merah ke Long Hao Chen. "Aku datang untuk membantumu," teriak Long Hao Chen. Di saat Long Hao Chen meneriakkan ini dengan keras, pedang Roh Kudusnya memancarkan cahaya keemasan, dan kekuatan suci yang kuat tumbuh darinya. Kilau seperti matahari melintas di udara, yang secara paksa mengurangi proyektil bola berdarah hingga menjadi serpihan. Itu adalah Shining Sunlight Strike. Melihat serangan Leng Xiao ditujukan padanya, meskipun Long Hao Chen tidak tahu apa proyektil cahaya berwarna merah darah ini, ia tidak berani ceroboh. Setelah menyatakan ini kepada Leng Xiao, Long Hao Chen menyalakan ujung jari kakinya. Mengayunkan kedua pedangnya dengan kekuatan penuh, ia mengarahkan Light Tones pada dua Grand Bearded Demons. Dia menggunakan tindakannya untuk membuat hubungan antara musuh dan dirinya menjadi jelas. Saat Shining Sunlight Strike bersinar, Leng Xiao tidak bisa menahan kerutannya. Baginya, aura atribut cahaya ini terinspirasi dari kebencian, tapi dia mengakui status Long Hao Chen saat ini sebagai sekutu. Atribut cahaya adalah hal yang tabu terbesar bagi iblis, dan tidak ada iblis yang bisa menggunakan kemampuan atribut cahaya. Karena itu, pemuda ini jelas bukan pihak lain. Dan betapa tampannya dia, pikir Leng Xiao. Pada sepersekian detik Long Hao Chen berbalik, Leng Xiao tidak bisa melawan pikiran ini. Siluet hitam yang tampak ilusi tiba-tiba muncul di belakang Long Hao Chen, matanya bertemu dengan Leng Xiao. Bahkan dengan garis keturunannya yang tangguh, di tatapan sedingin es ini bertemu miliknya, Leng Xiao tidak bisa menahan rasa dingin di punggungnya. Kedua Grand Bearded Demons yang ditargetkan, itu mengacungkan tombak mereka dan mengirim dua baut kilat ke arah Long Hao Chen. Mereka menerkam dengan penuh kekerasan, dan mengarahkan langsung ke Long Hao Chen. Efek dari teknik langit terlarang tampaknya telah menghilang. Membuka kembali sayap mereka, dan mereka sekali lagi menunjukkan keunggulan mereka di udara. Dang, dang, dua suara meledak terdengar. Di atap gerbong, Long Hao Chen tidak bergerak sedikit pun, yang secara mengejutkan memblokir dua serangan Grand Bearded Demons ini. Selain itu, mereka langsung didorong ke belakang, dan pembalasan yang intens diaktifkan pada tubuh Long Hao Chen. Sebuah bola cahaya keemasan melesat dari dada Long Hao Chen, dan membuka 4 sayap kecil. Bola cahaya itu melakukan gerakan membalik ke belakang, sampai melayang di atas bahu Long Hao Chen. Keempat sayap itu mengepak dengan lembut, yang menjaga sosok itu mengambang, dan nyanyian merdu terdengar dengan kecepatan tinggi. Peri cahaya, Yating, melayang di atas bahu Long Hao Chen, mata bangsawan dan suci Yating dipenuhi dengan fluktuasi emas yang dalam dan lembut. Kehadirannya menambahkan lapisan rona emas ke tubuh Long Hao Chen. Faktanya, Yating tidak sama dengan peri elemen Huang Yi yang belum berevolusi. Dalam proses penggabungannya dengan Long Hao Chen, peri elemen cahaya itu telah berevolusi 2 kali. Setiap kali peri elemen berevolusi, itu akan mendapatkan manfaat yang sangat penting. Dia tidak hanya mampu memberikan dukungan di luar pertempuran, tetapi kekuatan pendampingnya selama pertempuran juga sangat luar biasa. Dalam hal klasifikasi tungku spiritual, ia dianggap sebagai tungku spiritual tipe pendukung murni. Dengan demikian, dalam sepersekian detik Yating melayang di atas bahu Long Hao Chen, ia segera merasakan pemulihan energi spiritualnya meningkat setidaknya 2 kali lipat.
Selain itu, semua keterampilan yang digunakannya secara otomatis akan memiliki tingkat dukungan yang lebih besar. Di permukaan tubuhnya, api suci yang tidak jelas segera naik, dan meningkatkan kekuatan ofensif dan pertahanannya secara substansial. Kemampuan yang akan dia gunakan, itu memiliki waktu persiapan. Ini adalah pertama kalinya Long Hao Chen bekerja sama dengan Yating dalam pertempuran, jadi dia masih merasa tidak terbiasa dengan kekuatannya. Tapi dia tidak berharap, kalau bantuan yang diberikan Yating akan membuatnya begitu hebat. Meskipun demikian, sebagai Scion of Light, dan seseorang yang melebihi kebanyakan orang dalam hal kapasitas mental, tubuhnya beradaptasi dengan perubahan ini dengan kecepatan kilat. Tepat setelah dua Grand Bearded Demons diblokir secara berurutan oleh penghalang ilahi yang terkait dengan Long Hao Chen, ia segera menindaklanjuti dengan Cross Blaze Instant, dan ditambah dengan Bright Vengeance serta amplifikasi sesaat Light Elemental Fiery Yating. Serangan ini dipenuhi dengan kekuatan yang menakjubkan, dan secara tak terduga mendorong dua Grand Bearded Demons lebih dari 10 meter ke belakang. Pada saat ini, Long Hao Chen tidak perlu memikirkan perlindungan rekan-rekannya, jadi kekuatan bertarungnya telah sepenuhnya terfokus pada serangan. Dua cahaya putih muncul dari dadanya, dan segera menarik dua Grand Bearded Demons yang membidik Yueye untuk beralih ke arahnya. Itu adalah daya tarik dari tungku Sein spiritual. Selanjutnya, pedang Roh Kudusnya tiba-tiba berubah putih menyala saat dia mempersiapkan pedang suci. Bahkan dengan bantuan Yating, dia masih tidak dapat menggunakan kemampuan ofensif yang hebat, seperti halnya pedang suci yang tanpa persiapan. Tetapi tidak boleh dilupakan bahwa Long Hao Chen masih memiliki keterampilan rahasianya yang baru, yang berasal dari kuil assassin. Yaitu, naikkan bunga ke pohon. Pedang suci dilepaskan, dan dikombinasikan dengan light tone lainnya. Tepat pada sepersekian detik Long Hao Chen menyelesaikan light tone ini, mantra pertama Yating telah selesai. Duri cahaya yang meletus dari pedang Roh Kudusnya, yang berwarna putih murni dan suci, dan juga berwarna emas. Dan pedang Roh Kudus segera dipenuhi dengan kilau emas merah yang kaya, itu sesuai dengan api sinar mataharinya. Di masa lalu, Long Hao Chen sudah bisa menggunakan kemampuan semacam ini, tetapi itu akan datang dengan konsumsi energi spiritual yang besar, serta waktu persiapan yang lama. Karena itu, perlu digunakan dengan waktu yang tepat. Tetapi sekarang, kekuatannya tidak hanya meningkat, tetapi dia juga mendapatkan bantuan Yating, yang membuatnya secara tak terduga dapat meluncurkan serangan kuat seperti itu dengan mudah. Bang! Bang! Di depan aura suci yang kuat, meskipun tingkat budidaya dua Grand Bearded Demons cukup besar, mereka masih tidak dapat menghindari kerusakan dari serangan langsungnya. Selain itu, dibandingkan dengan kawan-kawan mereka, keduanya cukup menyedihkan. Tubuh mereka didorong mundur 20 meter ke belakang, dan terinfeksi oleh sinar matahari. Meraung sedih, mereka dengan gila mencoba memadamkan api cahaya, dan untuk sementara tidak lagi menjadi ancaman bagi Long Hao Chen dan yang lainnya. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak.